Kan tadi dunia sudah semakin Hai para wanita-wanita. Nanti bagikan di grup. Jadi jurnal yang Anda dapatkan bagikan di WA grup supaya semua bisa lihat di HP masing-masing. Oh ya, ini dia mencari masalahnya, lalu apa solusinya gitu kan. Kalian temanya apa? Dari itu kalian berdiskusi. Semangat. Apa tema kelompok kalian? Remaja dan narkoba. Mantap, mantap. Semangat. Sampai di apa tema kalian, John? Pertumbuhan remaja dan perkembangan remaja. Sip, sip. Kalian jurnal. Semangat. Shalom. Kelompok berapa ini? Apa tema kalian? Media sosial dan anak remaja. Semangat. Semangat pencarian Google. Shalom. Kelompok berapa ini? Kelompok berapa? Tiga, Apa tema kalian? pornografi dan kesehatan mental. Mantap. Shalom. Berdua-dua ya. Nanti itu kasus ya. Kelompok berapa ini? kelompok 9 Apa temanya? pemuda remaja dan seksual. Abi bilang, oh iya saya dapat masalahnya begini. Semangat, semangat. Saya bilang, oh iya masalahnya juga ini. Pencarian jurnal. Kami kelompok 7. Kami tema kami pornografi dan mental. Semangat, semangat, semangat. Shalom. Kelompok berapa ini? Mantap, mantap, mantap. Pencarian jurnal. Iya. Ini tuh COVID-19. Nah, bagaimana Tema peran mereka COVID-19, guys. Oke, oke, oke. Pengaruh media sosial terhadap perilaku cyberbullying pada kalangan remaja. Ya. Masalah yang kami temukan adalah di mana dengan kemajuan teknologi ini penggunaan media atau internet ini sudah semakin aktif. Bahkan dalam jurnal ini dikatakan bahwa dunia tidak pernah tidur karena kemajuan teknologi ini. Dan masalah yang kedua adalah Indonesia menempati peringkat keempat pengguna Facebook. Ini baru Facebook ya. Pengguna Facebook di seluruh dunia, yang mana penggunanya adalah usia 15 sampai 19 tahun. Ini 80% dari pengguna Facebook di Indonesia ini yaitu usia 15 sampai 19 tahun. Dan bukan saja penggunaan yang aktif, di sini juga dilakukan dalam internet ini tindakan penindasan secara online atau cyberbullying itu sendiri. Jadi saya pikir teman-teman sudah mengerti tentang cyberbullying, dan di jurnal ini dibahas ada beberapa undang-undang ITE yang membahas cyberbullying itu. Dan masalah yang berikutnya adalah cyberbullying yang dilakukan ini yang paling sering ditemukan adalah yang jenis harassment. Harassment. Jadi ini berbentuk cyberbullying di mana penggunanya memakai media-media sosial, baik email, WhatsApp atau pesan-pesan teks, secara terus-menerus
dia melakukan cyberbullying itu sendiri. Dan solusi yang ditawarkan oleh jurnal ini akan dibacakan oleh saudara saya kalian. Solusi yang ditawarkan dari jurnal ini adalah ada beberapa dalam aspek manajerial. Yang pertama, ini langsung kepada pihak sekolah. Diharapkan kepada pihak sekolah agar dapat memberikan pelajaran tambahan, edukasi tambahan mengenai pengenalan media sosial, seperti mungkin salah satu contohnya adalah literasi media. Dan yang kedua juga diharapkan juga kepada pihak-pihak orang-orang yang berotoritas yang bersangkutan dalam penanganan cyber media sosial agar dapat mengontrol akan hal yang dapat ditimbulkan dari dampak negatif penggunaan media sosial serta bahaya dari cyberbullying. Dan yang ketiga, sebaiknya orang-orang yang menggunakan media sosial itu seharusnya mencari atau menggunakan media sosial dengan tujuan hal-hal yang positif untuk mencari informasi dan memberikan informasi juga, dan kemudian untuk berinteraksi dengan teman atau keluarga yang jauh. Itu saran yang diberikan dari solusi yang diberikan dari jurnal ini. Saran kelompok bagaimana? Kalau dari saran kelompok, Silakan. jangan Jangan main Facebook. kalau kami, solusi yang kami tawarkan adalah kerjasama dengan penanggung jawab dari media sosial itu sendiri. Salah satu contohnya adalah karena pernah main game, jadi dalam game itu kalau ada pelanggaran biasa akunnya di-ban atau dihentikan. Jadi mungkin ketika ada ketahuan terjadi pelanggaran seperti ini, mungkin perlu tindakan tegas seperti itu, akunnya di-blok atau dan sebagainya. Ya, kelompok sini. Silakan juru bicaranya. Baik, dari kelompok kami, jurnal yang kami diskusikan itu berjudul Analisis Kualitatif Perilaku Seks Bebas pada Remaja di Kabupaten Lebak. Jadi masalah dari jurnal ini adalah ada sekelompok mahasiswa di Solo melakukan penelitian, yang dimana pada Kabupaten Lebak ini banyak remaja yang mengakui telah melakukan hubungan seks dengan pacarnya yang mereka lakukan di tempat kos, rumah maupun hotel. Dan semakin banyaknya kelompok remaja yang melakukan perilaku seks bebas ini diakibatkan karena banyak informasi tentang perilaku seks bebas yang mereka terima, terutama itu dari media sosial. Mereka bisa mengakses dengan gampang dan bisa menonton video atau membaca buku-buku porno, dan itu mengarahkan mereka kepada perilaku untuk mencoba karena terdorong oleh informasi yang mereka peroleh. Dan ditambah lagi dengan dasar pendidikan agama yang sangat kurang, dan ada rasa penasaran seperti tadi yang sudah dijelaskan, kalau mereka mau mencoba hal itu, dan mereka sangat mudah untuk terbawa pada perilaku seks bebas. Dan solusinya kalau dari jurnal, cara efektif untuk mengatasi seks bebas ini adalah melakukan pendekatan pada keluarga, karena masalah seperti ini itu berawal dari pola asuh dari orang tua. Jadi sangat penting peran orang tua di dalam memberikan pola asuh yang benar kepada anak-anak mereka, dan harus membimbing mereka kepada hal yang benar. Oke.
Ya Pak. Ya kelompok kami mendapat judul tentang remaja dan narkoba. Masalah yang kami dapat di sini yaitu pada perkembangan remaja itu terdapat yang semua kita tahu, di mana remaja itu mencari jati diri. Itu masalah pertama. Masalah yang kedua, krisis identitas pada remaja. Masalah yang kedua, remaja ketika berkelompok dengan orang dewasa, sebenarnya mereka tuh kurang besar gitu. Maksudnya ada hal-hal yang orang dewasa lakukan, terus remaja ngikut, sehingga para dewasa ini mendorong remaja-remaja kecil tadi untuk mengikuti tren-tren mereka gitu, yang dewasa-dewasa. Terus yang kedua, faktor ketidakharmonisan dalam keluarga. Nah, itu masalah-masalah yang kami dapat. Terus solusi dari jurnal yang kami dapat juga. Jurnal yang kami pakai yaitu mengenal bahaya narkoba dan remaja. Ditulis oleh Rostina Endang Kusmaryani. Solusi yang kami baca di situ, yang pertama ada primer, yaitu penyebaran informasi mengenai bahaya narkoba. Itu salah satu yang mereka tulis. Yang kedua, sekunder. Nah, sekunder ini jika telah terjadi atau mereka telah iya kayak gitu. Cuman tidak terlalu berbahaya, atau remaja yang baru-baru, mereka hanya perlu melakukan penyembuhan kayak gitu, penyembuhan, tidak direhabilitasi. Nah, kalau yang ketiga itu yang perlu direhabilitasi untuk mereka bisa sembuh gitu. Terus solusi yang keempat, pendekatan agama. Di sini dalam pendekatan agama akan diajarkan tentang ajaran-ajaran agama kayak gitu, tentang bahaya-bahaya tersebut, salah satu bahaya narkoba, mungkin bahaya untuk tubuh juga mungkin. Terus yang kelima, pendekatan psikologis. Nah, di sini remaja juga perlu, karena di dalamnya akan mengenali dan memahami tentang karakteristik dan kepribadiannya seperti apa gitu. Terus yang terakhir, pendekatan sosial. Pendekatan sosial ini menyangkut dengan keluarga, yaitu di mana lingkungan keluarga dan masyarakat harus menciptakan hal yang positif atau lingkungan yang positif. Yang pertama, komunikasi dua arah kepada anak, terutama kepada anak remaja. Terus bersikap terbuka dan jujur, baik itu orang tua maupun anak. Terus mendengarkan. Di sini mendengarkan yaitu orang tua sama anak termasuk sih. Dan menghormati pendapat anak, terutama bagi orang tua. Kami mendapat jurnal yaitu pengaruh spiritual terhadap pertumbuhan rohani remaja masa kini. Masalah yang kami temukan dalam jurnal ini yaitu pada masa kini remaja telah cenderung mengikuti pola kehidupan yang modern, di mana mereka lebih memilih untuk kehidupan yang nyaman dan instan. Hal ini dipengaruhi kehidupan rohani remaja masa kini, sehingga mereka larut dalam kehidupan modern dan kurang antusias dalam hidup bergereja. Gitu ya. Solusinya? Solusinya akan dibaca oleh Saudara Dias. Jadi adapun solusi yang kami simpulkan, jadi dalam membangun sebuah spiritual remaja adalah suatu upaya yang terus-menerus untuk mendemonstrasikan hidup yang berarti atau bermakna dengan menjaga dan memelihara iman remaja
serta faktor yang berkaitan supaya dekat dan supaya dapat mengambil sikap dan keputusan dalam realitas hidup di tengah-tengah kesempatan dan tantangan kehidupan. Ya, jadi judul jurnal kami dampak pornografi terhadap perkembangan mental remaja di sekolah. Jadi masalah yang kami temui itu tentang penyalahgunaan sosial media, yang dimana remaja salah menggunakan sosial media dan mendapat situs-situs yang porno, dan timbul rasa penasaran, kemudian mengajak teman-temannya untuk sama-sama mencari tahu, kemudian mencari tahu lewat buku-buku tentang pornografi dan lain sebagainya. Dan solusi yang kami dapat dari jurnal ini yaitu pornografi dan perkembangan mental remaja seharusnya menjadi perhatian berbagai elemen seperti orang tua, pendidik, dan praktis psikologi, praktis hukum, dan pemerintah serta peran masyarakat. Ya, adapun solusi internal bagi seorang remaja dalam mengendalikan kenakalan remaja antara lain kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. Yang kedua, adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk aktivitas positif. Yang ketiga, remaja menyalurkan energinya dalam berbagai kegiatan positif. Dan yang keempat, remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik, serta orang tua memberi arahan dengan siapa dan komunitas mana remaja harus bergaul. Oke, dari diskusi solusi kelompok apa? Berikan satu statement. Solusi kelompok. Kami sepakat dengan ini sih, Pak. Sepakat saja. Baiklah, karena di saudara baca jurnal itu, Anda harus bisa memberikan solusi bagi orang-orang yang sudah terlanjur bermain dengan cyberbullying, artinya suka menghina di media sosial, sudah terjadi seks bebas, sudah terjadi pelecehan seksualitas yang menyebabkan harga diri mereka jadi rusak, jadi tidak berharga di hadapan manusia. Itu yang harus Anda pikirkan, bagaimana memulihkannya, ya. Ya betul, itu tadi ada solusi-solusi yang diberikan oleh jurnal adalah pencegahan supaya tidak terjadi lagi. Tapi bagaimana dengan kalau sudah kecanduan seks bebas, kecanduan menghina, kecanduan melecehkan dan sebagainya, ya. Itu yang harus di kelompok lain sampaikan, ya. Sekarang kelompoknya Ronald, ya. Silakan. Studi di SMA X Kota Bogor. Jadi masalah yang kami dapatkan di sini itu masa remaja itu adalah masa yang dipenuhi dengan atau masa seseorang mulai berkembang, terjadi banyak perubahan hormonal, fisik dan lain sebagainya, dan itu juga berdampak pada rasa keingintahuannya dia, kepada rasa keingintahuan seseorang. Kemudian di era milenial itu akses teknologi atau kecanggihan teknologi itu semakin meningkat sehingga orang dapat dengan mudah mengakses segala informasi yang ada di dunia maya, sehingga para remaja di sini juga bisa mengakses segala informasi dengan mudah di era milenial ini, termasuk pornografi, konten pornografi. Jadi itu masalah yang kami temukan, dan untuk solusinya penulis di sini ada jelaskan beberapa hubungan dalam atau faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual atau perilaku akses pornografis para remaja.
Dan di sini salah satu yang dijelaskan adalah mengenai solusi hubungan yang baik antara orang tua dan anak itu dapat berdampak yang baik terhadap perkembangan berdampak baik dengan tingkat seorang remaja mengakses informasi atau konten pornografi. Jadi bisa dilakukan komunikasi yang dekat antara orang tua dengan anak untuk menumbuhkan kontrol diri yang baik pada diri anak, dan anak akan merasa dihargai oleh orang tua. Dari kelompok bagaimana? Kami setuju dengan solusi yang diberikan jurnal ini, tapi kami mungkin menambahkan sedikit. Penting juga untuk memberikan bimbingan seperti membangun komunitas di tempat ibadah, gereja seperti itu, untuk memberikan anak-anak pemahaman mengenai bahaya pornografi. Ya, terima kasih. Judulnya adalah Kebangkitan Nasional Pemuda Melawan Pandemi Global. Publikasi Buletin Hukum dan Keadilan volume 4 nomor 1 tahun 2020. Masalah yang kami temukan dalam jurnal ini adalah terkait masa pandemi ini, khususnya di bagian ekonomi, di mana terjadi seperti yang kita lihat kondisi saat ini, banyak usaha-usaha yang tutup dan usaha perdagangan yang biasanya normal semenjak masuk pandemi mempengaruhi sehingga ada beberapa usaha-usaha yang tutup dan lain sebagainya. Lalu di dunia pendidikan juga tidak luput, di mana terjadi banyak penutupan sekolah karena sekarang beralih kepada pembelajaran online. Dan itu yang menjadi pokok permasalahan dalam jurnal ini. Dan solusi yang diberikan di jurnal ini adalah para pemuda harus bangkit menjadi pelopor dalam usaha bersama dalam upaya melawan krisis karena dampak COVID-19 ini, COVID-19. Dan terkait hal itu juga di sini solusi yang diberikan adalah kaum muda Indonesia yang kelak akan meneruskan bangsa ini harus mempunyai perspektif yang baik, semangat, jangan cepat menyerah melihat kondisi seperti ini, bergerak sesuai ajaran pelopor kebangkitan nasional, yaitu harus ada jiwa nasionalis juga. Lalu melawan pandemi COVID-19 ini dengan taat protokol dan lain sebagainya. Jadikan ini sebagai jembatan menuju kesuksesan bersama. Itu yang diberikan solusi dari jurnal. Kalau dari kami, solusi dari kelompok terkait masalah pandemi ini untuk kaum muda, selain yang sudah dijabarkan ini adalah kami melihat pentingnya peran pemerintah juga untuk bagaimana juga membantu mengelola atau mengusahakan memfasilitasi kaum muda. Terutama di sini kan yang ditonjolkan adalah bagaimana kaum muda dapat menjadi pelopor usaha dalam situasi pandemi seperti ini. Ya mungkin dari pemerintah juga harus ada mengambil andil bagian bagaimana bisa memfasilitasi dan membantu para pemuda untuk bisa berkreasi dan melakukan hal-hal yang mereka bisa lakukan di masa pandemi ini. Terima kasih.